Sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa Timnas Arab Saudi U19 menang atas Timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan Timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan Timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions julukan Singapura kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih Timnas Singapura. 5. Tan Cheng Ho, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Ho pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas Timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa Timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat Timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih Timnas Malaysia. 4. Vyacheslav Levica, Kuwait. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-1 di markas Kuwait, tepatnya di matchday pertama Grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu yang kemudian membuka jalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Bagaimana dengan Kuwait? Wakil Asia Barat ini gagal lolos ke Piala Asia 2023. Vyacheslav Levica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 3. Din The Nam, Timnas Vietnam U20. Din The Nam harus rela melihat Timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari Timnas Indonesia U20 racikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untung bagi Timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika Timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Din The Nam. Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman, Hoang Anh Tuan. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Philippe Troussier terpental dari kursi pelatih Timnas Vietnam. Hal itu setelah Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu Timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih Timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C, menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Socceroos julukan Timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan.
baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia, kata Graham Arnold. Okezon mengutip dari laman Socceroos. Dan sedikit tambahan lagi, Roberto Mancini kini terancam sebagai pelatih timnas Arab Saudi usai ditahan imbang timnas Indonesia 1-1. Akankah Sintayong juga akan memulangkan pelatih timnas Arab Saudi tersebut? Patut kita nantikan. Indonesia versus Australia tersaji di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi dan lagi Martin Paes buat penyelamatan gemilang. Di klasemen sementara, timnas Indonesia ada di peringkat keempat dengan 1 poin sebelumnya seri 1-1 kontra Arab Saudi. Timnas Australia di bawahnya dengan 0 poin sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain. Kurang dari 23 detik, Indonesia punya 2 shots on target. Pertama dari Walsh lewat tembakan dari depan yang ditepis kiper Matrian. Struijk menyambar bola liar dan juga melepas tembakan ke gawang dari sisi kanan tapi kembali ditepis Rian. Babak pertama imbang 0-0. Di babak kedua, Witan masuk menggantikan Rafael Struijk. Timnas Indonesia lebih mendominasi di 10 menit babak kedua. Ada 2 peluang dari Ragnar sayangnya belum berbuah hasil. Pun tembakan Marcelino masih melambung. Pemain yang baru masuk, Adam Taggart punya peluang emas di menit ke-67. Dirinya menyambar bola liar di depan gawang dan lepas tembakan voli yang keras. Lagi-lagi, Martin Paes dalam posisi tepat dan membendung bola. Dan pada akhirnya pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Indonesia mampu menahan imbang Australia sebagai kandidat langganan Piala Dunia. Indonesia akan menjamu Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda baru sekali menang melawan Socceroos. Indonesia versus Australia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam catatan 11v11, Indonesia sudah berhadapan dengan Australia sebanyak 19 kali. Hasilnya, Indonesia menang sekali, imbang 3 kali, dan kalah sebanyak 15 kali. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Australia sementara ini didapat pada laga kualifikasi Piala Dunia. Bermain kandang pada 30 Agustus 1981, Indonesia menang 1-0 atas Australia. Kekalahan terbesar Indonesia dari Australia ditelan saat kualifikasi Piala Dunia pada 24 Maret 1973. Tim Merah Putih dihajar dengan skor akhir 0-6. Secara keseluruhan, Indonesia baru membobol gawang Australia sebanyak 8 kali. Sementara itu, Australia membobol gawang Indonesia sebanyak 42 kali. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini memberikan pujian tinggi terhadap kemajuan yang dicapai timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Ia mengungkapkan kekagumannya atas pencapaian luar biasa yang diraih Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Antara, sejak Sintayong memimpin timnas Indonesia pada akhir 2019, tim Garuda telah mengalami transformasi signifikan. Bukan hanya di tingkat Asia Tenggara, namun juga di tingkat Asia secara keseluruhan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berhasil membawa Indonesia menorehkan beberapa catatan sejarah penting. Tahun ini, prestasi Indonesia semakin menonjol dengan pencapaian yang mengesankan. Timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023, mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, dan kini bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mancini, mantan pelatih Manchester City yang membawa klub tersebut meraih gelar Liga Inggris, juga mengapresiasi kemajuan timnas kelompok umur Indonesia. Ia percaya bahwa pemain-pemain muda ini akan menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan, menciptakan pondasi yang solid untuk prestasi timnas di tingkat internasional. Laga antara Arab Saudi dan Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis, 5 September 2024, malam waktu setempat atau Jumat, 6 September 2024, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ajang penting bagi kedua tim untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan mereka dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong rupanya punya misi terselubung di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung dalam grup neraka bersama negara-negara papan atas,
Juru taktik asal Korea Selatan berniat